Baik, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di ilmu bisnis pariwisata. Ya, saya kembali menggantikan Ibu Febi. Ya, atau nih sampai kapan? Ya, kita nikmati saja. Enjoy this kita mulai saja di bab atau pertemuan ke-10. Baik. Eh baik, saya coba untuk mempersingkat waktu. Ya, ini saya akan buka dulu. Saya coba ganti aplikasi ya, karena ada beberapa yang memang harus disesuaikan. Baik, salah ya. Ini ya. Yang akan dibahas di pertemuan 10 adalah tentang tren di industri pariwisata. Tren itu sendiri saya ambil dari dictionary untuk Oxford. Tren itu apa ya? Genre direction in which. Jadi pada dasarnya biasanya tren itu kaitannya dengan fashion dan mode ya. Tapi di sini kaitannya dengan industri, bagaimana mereka melihat kedepannya seperti apa industri pariwisata yang sedang apa bahasa ini hype ya, atau viral ya. Tren bisa juga viral ya, bisa jadi tapi kalau cuma sekali dua kali nggak ya kalau tren itu berkelanjutan. Ada noun, ada verb ya. Ini kalau yang noun itu yang nomor duanya fashion ya, the latest trend in the modern dance. Oke, ini ada contoh kata-katanya. Baik, ini saya ambil dari dw.com. Ini German Didn't Travel International. Ini masalah masih di COVID ya. Feeling free camping. Ini juga terkait dengan berwisata khususnya yang outdoor ya, bukan yang indoor. Lanjut, staying alone vacation home. Ini juga lebih menikmati liburan leisurnya di rumahnya ya, di rumah sendiri khususnya yang mereka mempunyai backyard. A new way to bike ya, ini juga salah satu cara untuk melakukan aktivitasnya dengan bersepeda ya. Oke, lanjut, the golden era of digital domain. Ini kaitannya dengan freelance atau sekarang disebut dengan working apa namanya, remote ya, remote remote working ya. Ya seperti sekarang ya, kita juga perkuliahannya secara hybrid, tapi seringnya kita melalui platform digital. The pandemic hit the cruise industry like a ton of brick. Ini di luar ya. Jadi wisata khususnya dengan kapal pesiar juga down ya. Selanjutnya price hikes for flight ya, ini juga sama. Mereka yang uh, berindustri khususnya di transportasi transportasi juga mengalami penurunan ya, di samping ada juga perang di Ukraina ya. Flying Max ini pokoknya DW ini kan Eropa banget ya. Flying Maxless ya. Has become increasingly complicated in recent years, requiring among other things FFP2 mask to be worn. Oke, ini juga masih jadi meskipun sudah ada announcementnya tentang nggak perlu lagi pakai masker, cuman mereka juga tetap menggunakannya untuk safety. Ada long haul travel is back ya, ini wisatanya dengan durasi yang lebih panjang ya. Europe remain internal popular, ini juga terkait dengan destinasi yang mulai sepi ya. Ya karena tadi di awal tadi mereka lebih seneng yang dekat-dekat saja ya, di rumahnya dan sebagainya. Oke, ini yang kita bahas dari outlooknya Kemenparekraf, yang saya ambil beberapa saja yang menarik. Konsep Mobility as a Service atau MEES. Di 2023 ini Euromonitor, inovasi terbaru ya, ini yang jadi headline, saya coba underline adalah Gojek populer dan terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi lihat di sini kita bisa lihat ada serangkaian jalannya ya, current station. Jika sebelumnya ribet banget ya, bis harus pakai tiket, terus bayar mungkin pakai apa ya, e-money ya.
Dengan MIIS model cukup dengan satu smartphone bisa menggunakan banyak moda transportasi. Khususnya Gojek ya. Gojek just for your information ya, atau ada sudah yang tahu juga mahasiswa saya ya, mudah-mudahan tahu. Gojek itu ada tiga industri besar ya, Gojek, ada Bank Jago, dan satu lagi Tokopedia ya, itu masih satu company. Bleisure, rekreasi yang produktif. Lihat dari bajunya sudah kita lihat ya. Ternyata setelah kembali pasca pandemik dan dampaknya, dan kini sudah mulai kembali hampir normal ya, bukan new normal lagi. Ternyata remote working ini menjadi segmen yang menarik ya, dimana mereka jika sebelumnya ya wisata cuma sebentar, tapi ini gini kita baca ya, eh jaraknya meningkatkan fleksibel untuk berwisata di sela rutin, jadi dia bekerja sambil juga berwisata. Nah, ini menarik ya. Di yang paling banyak itu ada termasuk China, India dengan potensi remote workernya terbesar ya. Ini berdasarkan survei dari booking.com, ini dari semacam travelokanya ya. Kalau kita ini saya pernah bahas di harusnya di sini ya, apa di semester kemarin saya lupa. Oke, ini forecasting for business plan ini penting juga ya, kita melihat dinamika kedepannya seperti apa, khusus untuk perencanaan bisnis ya. Kita harus melihat trennya seperti apa gitu, dengan memprediksi, menganalisis data-data dan kaitannya nanti untuk jika ingin mengeluarkan packaging baru ya, package baru khusus untuk travel atau industri food and beverage mau mengeluarkan makanan baru, tentunya harus lihat forecasting ke depannya. Three broad category for forecasting ya, ada time series of prediction, causal effect method, dan other methods such as scenario which are needed. Ini strateginya ya. Jadi lihat time series ya, proyeksinya seperti apa, terus di analisis ya, dan terakhir strategi yang tepat untuk mengimplementasikannya seperti apa. Time series ini penjelasannya, use information about the past to describe what has happened, yaitu demand, without explaining why. The most valuable analytical techniques are extrapolation, moving average, or least square regression. Often this method can be best based on graphically. Ya, biasanya time series menggunakan tabel grafik ya, lebih mudah dibacanya. Ini ada contohnya, ada underlying trend ya. Describe as the circular trend, define the general drift of the data. For example, whether demand has been growing, static, or declining, and the rate at which this change have been occurring. Ya, kita bisa lihat ya, ini naik ke atas ya, grow 5% per tahun ya. Classical trend ya, ini kayak gini ya bentuknya, kayak sepeda ya. Makanya disebutnya classical trend, can often be identified this are caused by the long term recession and boom which are found in many industry. Ya, ini kayak gini ya. Jadi awalnya tinggi, turun lagi. Ya, ini industri pariwisata sih kayaknya seperti ini. Dia akan dinamis ya, fluktuatif. Seasonal trend ini juga di tourism ya. Ini beberapa yang di tourism sih sebenarnya. Many organizations experience seasonal trend which are classical change within 1 hour. Seasonal trend are described in the same way as classical trend. Nah, ini mirip ini. Kalau ini dia si amplitudenya sama ya, si ininya. Ya, di sini sama ini sama ini. Yang ini berbeda. Tapi kalau yang seasonal ini lihat jompang ya, jaro. Di Januari setelah Desember dia akan banyak yang biasanya di sini juga harga-harga paket cenderung lebih murah ya setelah tahun baru ya. Oke. Oke, ini referensinya yang saya pakai, The Introduction to Business Planning. Tahun 1987 lampau tapi masih oke dan masih proper untuk digunakan. Nah, ada pertanyaan kita bisa diskusi di Google Classroom. Dan ini adalah tugasnya, kalian akan saya minta tolong untuk buat ya kurvanya ya. Ini contoh ya. Dia menggunakan contoh kasus ya, peristiwanya trennya sedang apa. Coba kalian dibuka dari Google Trend atau pakai aplikasi yang lain yang mungkin lebih familiar ya. Ini kalau saya coba untuk yang tadi ya, Bleisure dan Leisure.
Ternyata Leisure itu dia stagnan, lurus aja gitu ya, lurus aja. Dan ini dilihat di secara global Italia ada ya, cuma sedikit sekali yang biru. Leisure-nya, kata-kata leisure itu ya ini ada Italia, India, Peru, Amerika Serikat, dan dia cenderung seperti ini kurvanya. Baik, sekian saja. Saya akhirin ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.